Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Aulia. Saya dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang psikologi belajar yang diampu oleh dosen Dr. Haji Ratu Suntiah, MAG, dan Asep Gustiana, MAG. Di sini saya meresum belajar. Nah, di belajar ini belajar adalah suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat vital. Terus yang menurut para ahli yaitu Skinner, belajar adalah proses beradaptasi. Jadi di dalam belajar juga kita beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman kita. Yang kedua, Chaplin, belajar ada dua rumus adalah yaitu relatif dan ubah perilaku. Hitchman berbicara juga yaitu belajar adalah suatu pembelajaran yang mempengaruhi organisme. Yang selanjutnya yaitu dari Treber, dengan belajar kita proses pengetahuan suatu perubahan yang langgeng dan diperkuat. Di sini juga ada beberapa definisi belajar. Secara institusi, siswa telah belajar dapat diketahui dalam skor atau nilai. Jadi skor dan nilai itu menjadikan barometer seorang pengajar kepada peserta didiknya bahwa sampai manakah dia itu mampunya dalam pembelajaran itu tersendiri. Yang selanjutnya yaitu tinjauan, difokuskan daya pikir. Jadi peserta didik diajarkan oleh pengajar yaitu seberapa kuat daya pikir dari peserta didik itu sendiri. Adapun prinsip belajar untuk menguatkan atau menambah kualitas belajar atau pelajar itu. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Di dalam perhatian dan motivasi itu sendiri, jadi kita harus memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus belajar, dan perhatian sendiri juga untuk dari pengajar untuk peserta didik supaya peserta didik itu tetap di jalan yang benar gitu. Yang kedua, keaktifan. Nah, di sini keaktifan yaitu peserta didik mampu aktif, yaitu menanyakan atau memberikan masukan-masukan. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Nah, dalam keterlibatan langsung di sini yaitu peserta didik yaitu sama seperti keaktifannya gitu. Dalam keterlibatan langsung itu seperti dalam bertanya atau enggak dalam luar sekolah juga, yaitu organisasi. Keempat, pengulangan. Nah, untuk memperkuat daya pikir peserta didik yaitu harus ada pengulangan pembelajaran. Yaitu supaya membiasakan peserta didik dalam belajar. Yang kelima yaitu tantangan. Nah, guru harus mampu memberikan kepada peserta didik tantangan belajar untuk peserta didik itu sendiri untuk bisa melewati tantangan sendiri. Yang keenam yaitu penguatan. Nah, penguatan sendiri ada dalam pengulangan itu sendiri. Penguatan dalam belajar itu penting bagi peserta didik yang diberikan oleh pengajar. Yang ketujuh yaitu perbedaan individual. Di sini perbedaan individual tersebut dimaksudkan untuk saling
menerima pendapat dari orang lain. Di sini juga ada proses belajar. Nah, proses belajar yaitu prosesur, yaitu artinya belajar yang berbahasa Yunani. Proses adalah perubahan kejiwaan. Dalam psikologi belajar, proses belajar tahap perubahan, tahap proses belajar tersebut yaitu ada tahap informasi, penerimaan materi, tahap transformasi yaitu tahap mengubah materi, dan yang terakhir tahap evaluasi, tahap penilaian materi. Ada 7 menurut Albert, yaitu yang pertama attentional phase, tahap perhatian. Yang kedua attention phase, tahap penyimpanan dalam ingatan. Yang ketiga reproduction phase, tahap reproduksi. Dan selanjutnya motivator phase, tahap motivasi. Ada 7 wujud perilaku belajar. Yang pertama kebiasaan, yang kedua keterampilan, yang ketiga pengamatan, yang keempat yaitu berpikir asosiatif dan daya ingat, yang kelima berpikir rasional dan kritis, 6 sikap, yang ketujuh inhibisi yaitu pencegahan respon tertentu, yang ke-8 apresiasi, yang ke-9 tingkah laku efektif. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.